Nah, bagi yang belum sempat download, bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing. Di sebelah kiri itu adalah materi. Sebelah kanan adalah latihan soalnya. Nah, sekarang yuk, mari kita jawab mulai dari nomor 1 dulu ya. Materinya ada di sebelah kiri. Manakah kelompok yang berikut yang terdapat senyawa asam, basa, dan garam secara berturut-turut? Bisa kalian menjawabnya secara lisan langsung, bisa juga lewat kolom chat. Silakan. Baik, sudah ada yang jawab. Jana, thank you. Sudah jawab nomor 1. Bagaimana dengan yang lain? Mister, nomor WA Mister tuh yang WA bisnis tuh kan, benar nggak? Ya, yang WA bisnis nomornya Mister. Yang belakangnya 17898. Ya, saya ada ngechat Mister. Oh ya, bentar. Mister cek dulu ya. Oh ya, kalau misalnya kalian ada yang mau di-requestin soal nomor berapa yang mau dibahas, silakan ya. Kita akan bahas sesuai request kalian. Kerjakan nomor berapa, Sir? Kenapa? Ngerjakan nomor berapa, Sir? Ini nomor 1, 2, yang terlihat dulu aja. Oke. 1 dan 2 dulu, silakan. Mister Harun USBN-nya jumlahnya tuh kayak berapa soal gitu ada biasanya. Oh, gitu. 50. Waktunya 1 jam 2 jam. Berapa lamaan ya? Atau bikin 3 sehari? Ya beberapa itu bisa. Kalau 2 jam tuh kayak kelamaan aja. Atau jam 20 gimana? Kami sudah saya suruh saya. Pak, ada gunting Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, beberapa udah menjawab. Mari kita bahas dulu ya soal yang nomor 1. Mana yang asam nih, ditanya asam, basa, sama garam. Nah, kita lihat materi ini di sebelah kiri. Asam itu ciri-cirinya adalah memiliki atom H di depan. Nah, ini tinggal kita cari aja nih yang asam, atom H di depan yang mana.
Berarti asam, basa, dan garam harus urut ya, berarti ya, berturut-turut. Berarti HCl, HCl. Yang lainnya nggak ada yang punya H. Berarti antara A dan D, jawaban nomor 1. Nah, sekarang kita cari basa. Basa itu kalau di materi ini memiliki OH. Nah, OH di bagian belakang rumus kimia. Yang punya OH, OH, A dan B. Nah, padahal yang kita cari adalah asam, kemudian basa, dan garam. Kalau yang D ternyata asamnya ada yang pertama, benar. Tapi yang kedua nggak ada OH-nya, berarti bukan. Nah, itu bisa disimpulkan jawabannya nomor 1 adalah yang A. Yang pertama asam punya H di depan, yang tengah basa punya OH di belakang. Sama garam berarti ya sisanya, NaCl, gitu ya. Terus kalau nomor 2, perhatikan reaksi ionisasi asam berikut. Manakah spesies yang disebut basa konjugasi? Nah, oke. Ini berhubungan dengan materi yang sebelah sini. Nah, ini dia. Kalian perlu perhatikan reaksi ionisasi yang ada di tabel. Ketika ada Ha menjadi H plus A minus, maka A minusnya inilah disebut dengan basa konjugasi. A minusnya yang disebut dengan basa konjugasi. Nah, sekarang kalau kita kembali ke soal, H2SO4 menjadi H plus dan HSO4 minus. Ini kan kalau kita ubah Ha menjadi H plus A minus. Berarti yang berperan sebagai A minus di sini adalah HSO4 minus. Berarti yang spesies yang merupakan basa konjugasi adalah HSO4 minus. Gitu ya. Kalau H2SO4 disebut sebagai asam, HSO4 minus disebut sebagai basa konjugasi. Untuk nomor 2. Sebaliknya, nanti kalau misalkan ada senyawa lain seperti misalnya HCl menghasilkan H plus Cl-min. Berarti Cl-nya di sini yang berperan sebagai basa konjugasi. Gitu ya. Nomor 1 dan 2 ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan lanjutkan mengerjakan nomor 3 dan 4. Mister, saya ada ngechat Mister lagi. Oke. Nih, saya kirim ke Pak Iwan dulu kan? Apa gitu? Nih, kamu masih ngajar kan? Masih. Kenapa?
Oh, oke, sir, kami disuruh turun mau berjemur. Oh ya baiklah. Bagi yang mau berjemur, silakan berjemur. Kita ini ya, kita pause dulu. Nanti habis berjemur baru kita lanjutkan lagi. Di JP ke 4 berarti sekitar pukul 10.15. Baik, silakan beristirahat, berjemur dan beristirahat ya. 10 sampai 15. Mister, saya nanya di sini aja udah. Oh, boleh ya. Nomor Oh, ini 10. berjemur semua atau enggak sih? Saya check out, saya di rumah. Oh, mau check out ya. Boleh, jangan boleh. Nomor Yang 10 itu. berjemur silakan berjemur dulu ya. Bukan nomor 10, deh, yang nomor 9. Nomor Kan 9. yang asam kan HS. Yang basahnya H3. Ya, betul. Tapi dia nyuruhnya asam dan basa secara berturut-turut. Sedangkan di jawaban yang ada NH3 sama HS-nya itu basa sama HS. Jadinya jadi basa sama asam, bukan asam sama basa. Asam dan basa. Oh, iya ya. Betul, Jana. Berarti ini ada kesalahan. Harusnya basa dan asam ya. Coret aja, basa dan asam. Bentar. Ya. Thank you. Yang NH4-nya tuh bener nggak itu basa? Asam. NH4. Asam konjugasi. Ya, betul. Asam konjugasi. NH4. Berarti bener aja tadi. Intinya kalau yang sebelah kanan tuh asam konjugasi. Betul. Yang konjugasi. Yes. Kalau yang kiri tuh yang murni kah? Ya. Apa sih bilangnya? Basa. Asam sama basa biasa. Berarti yang kiri itu basa konjugasi dan kanan itu asam konjugasi, Kak, Sir? Bukan. Enggak. Yang mesti. ada kata konjugasinya itu sebelah kanan semua. Yang itu Yang ada konjugasinya. Produk. Produknya. Ya, kalau yang reaktan dia nggak ada kata konjugasinya. Jadi asam ya asam aja, basa ya basa aja. Oh. Gitu. Sir, filenya tuh submit ada kan? Mister kah? Suruh download kah? Ya, di download di GC ya. Saya bawa yang itu. Oh ya bagus kalau bawa. Jangan jaga-jaga aja yang belum sempat bawa, belum sempat ngeprint. Mister udah kasihkan ke GC. Ini yang wajib 1 sampai 20 aja, Mister. Ya, 1 sampai 20 aja. Silakan coba di-download, Nomor kerjakan dulu. berapa ya? Ini nanya-nanya nggak apa-apa, Sir. Nggak apa-apa. Kemarin nomor berapa ya? Nomor 24, Sir. 24, wah mantap. Udah sampai nomor 24 aja. 24. Oh ya, ini bagi yang ada di asrama, silakan istirahat ya. Yang di rumah pun juga boleh istirahat, silakan. Woi. Tapi yang mau stay boleh juga. Nomor 24 ini ya, Jan ya? Ya, itu kan jadinya 2 min log 5 kan? Terus nggak ada jawab. Gimana sih hitungnya? Oh, ini. Min log 5 kali 10 pangkat min 2. Sekarang hitung pH. Nah, ini kan H2SO4 nih. H2SO4 itu merupakan asam kuat. Nanti Mister kasih yang kuat tuh siapa aja. Berarti pakai rumusnya itu. Ya, pakai Asam rumus yang basa ini. kuat. Iya. Tapi kalau yang lain bisa aja dihitung, berarti pakai yang log aja. Yang mana nih? Oh, ini juga sama nih. Tentukan dulu asam kuat atau basa kuat. Harus tentuin dulu, Kak. Nggak bisa langsung hitung. Sebagian bisa langsung hitung, tapi sebagian bisa berbeda hasilnya. Tapi kalau langsung hitung aja gitu gimana? Kalau bisa dihitung. Oh, kalau langsung hitung tuh diketahui OH minus atau H plusnya. Kayak contohnya yang nomor ini 17, 18 ini langsung hitung. Nah, nomor 15, 16 ini langsung 15, 16. karena yang diketahui adalah H plusnya. Nah, itu langsung hitung. Tapi kalau yang diketahui konsentrasi asamnya, dicari dulu H plusnya menggunakan rumus ini. Gitu.
Yang dua-dua tuh bisa langsung hitung juga kan? Yang dua-dua langsung hitung. Bisa. Yang kalau diketahui pH-nya Ya, itu langsung hitung yang pakai log. nomor 23 juga. Nomor 23 ditentukan dulu. Oh, pakai rumus kan nomor 23. Ya, nomor 23 harusnya pakai rumus. Oke. Tapi bisa aja, mungkin jawabannya bisa sama. Ini kuat juga, Oh. Hace. Nomor 23 aja sudah berarti dari 23. Nah, tinggal 24 berarti ya. Nomor 23, 24, 25, 26. Nah, ya itu pakai rumus. Coba dulu Nomor ini rumus. 25 tuh saya udah pakai rumus. Nomor 25 itu pakai yang di halaman itu bukan sih? Nomor 5 pakai yang di halaman 3. Yang perbandingan. Rumus pengenceran kan? Ya, pengenceran dulu. Tapi saya dapatnya kenapa 50 ml? Oh, sebentar ya. Nomor 25 ya. Larutan H2SO4 segini. Kemudian diajarkan agar pH-nya menjadi 4. Kalau pH-nya jadi 4, berarti ini pH hasil pengenceran atau sebelum diencerkan? Hasil. Hasil pengenceran ya. Berarti H plus pengenceran udah M2 tahu. kan? Kalau H plusnya udah tahu berarti M2-nya berapa? 0,0001. 0,0001. Nah, ini tapi adalah H plusnya aja. Padahal M2 di sini adalah M2-nya larutan H2SO4. Nah, berarti cari dulu M-nya H2SO4. Kalau ini kan H plus ya. Berarti bukan yang ini. Yang 0,005 tadi apa? Ini punyanya H2SO4 sebelum diencerkan. Sebelum diencerkan. Ya. Terus? Kalau setelah diencerkan, berapa dong konsentrasinya? Ini adalah misalnya gini nih. Kamu kalau mau pakai rumus yang V1, M1 sama dengan V2, M2. Nah, perlu diingat bahwa M dan V ini punyanya H2SO4. Punyanya H2SO4. Yang satu kan? Ya, satu yang kedua juga H2SO4 juga. Kan kita nyari berarti berapa air yang perlu ditambahkan, berarti kita harus tahu dulu V2 ya. Tujuan kita nyari V2. Kita masukin aja. 10 dikali 0,00 Oh iya deh. sama Yang dengan 50. V2 kali M2. M2-nya belum tahu nih kita. Nah, yang ini kan encer nih. Kami tertulis di atasnya ya. Karena encer, ini H plusnya adalah 0,0001. Berarti konsentrasi atau MH2SO4-nya ini berapa? Kalau H plusnya segini, MH2SO4-nya berapa, Jan? Kalau di sini simbolnya Ma. Nah, ini Ma. Ini Ma, ini H plus. Jadi H plus itu sama dengan Z dikali M. Valensi Itu senyawa adalah H2 berarti 2. Ah ya betul. 2. Jumlah 0,0001 berarti. 22. 0,0002. Coba cek lagi. Yang 0,0001 itu H Oh, plus. dibagi. Dibagi berarti berapa tuh? 0,0005. 0,0005 gini ya. Nah, ini adalah M2-nya. Ini adalah M2. Baru dimasukkan ke rumus. Nanti dapat V2-nya berapa? Dikurangi volume awal, ketemu yang harus ditambah. M2-nya tuh berarti yang punya airnya. Punyanya H2SO4, M2. Dua-duanya. Ya, punya H2SO4. Yang encer tapi ya, yang encer. Oh,
Kalau pH, oh iya ada yang konsentrasi. Hmm. Oh berarti emang harus pakai rumusnya ini lagi. Ya, betul. Pokoknya kalau di situ tidak eksplisit ditulis H+, berarti perlu pakai rumus asam basa kuat atau asam basa lemah buat nyari H+-nya. Nomor 25. Coba dihitung dulu aja. Sepuluh kali 0,005 bagi 0,04 kali 5. 100 mili. Ya, 100 ya, P2-nya ya. Awalnya berapa volumenya? Hmm, Sebelum diencerkan 10. berapa? 10 jadi 100, jadinya 90. Jadi 100, berarti kita main air berapa tuh? 90. Nah, ya itu. Catat dulu ya, Sir. Oh, pantasan nih yang join dikit. Ternyata koneksi di GG meninggoy. Plusnya 0,0001. Bisa. Udah nemu Jan? Ini nyatat, Sir. Oh, lagi nyatat. Oh ya, silakan. Kan jawabannya tadi alo, Sir. Oh ya. Ya udah kita istirahat dulu aja ya. Nanti 10.15 kita akan mulai lagi kelasnya. Besar pause dulu. Pause. Ini live aja, Sir. Enggak usah. Enggak usah. Di minimize aja.
Baik, untuk nomor 3 dan 4 ini prinsipnya mirip dengan yang nomor 2. Cuman bedanya, kalau yang nomor 2 ini adalah mencari bahasa konjugasi, kalau yang nomor 3 mencari asam konjugasi. Sama ya tadi ya, kata kuncinya adalah yang ada konjugasinya. Yang ada istilah konjugasi, itu berarti di sebelah kanan tanda panah. Nah, sekarang kita lihat nih reaksinya. NaOH menjadi Na plus OH minus. Ini polanya mirip dengan yang ada di tabel kolom basa kuat dan kolom basa lemah. Di sini yang menjadi asam konjugasi adalah B+. Nah, ini ya. Bisa kita lihat ya, B+, B+. Nah, kalau kasusnya NaOH, siapa yang jadi B+? Ya? Halo, cek-cek 1, 2. Apakah ada yang mendengar suara Mister? Mungkin bisa merespon ya di kolom chat. Kalau bisa dengar suara Mister. Oke, bisa ya. Thank you. Yalah. Kita lanjutkan kembali. Dengan membandingkan NaOH dengan BOH, maka yang akan menjadi B plus-nya adalah Na. So, untuk nomor 3, yang menjadi asam konjugasi adalah Na plus. Nah, bagaimana dengan yang nomor 4? Nomor 4 nggak ada reaksinya ya. Nah, kalau nggak ada reaksinya gimana? Kita buat dulu reaksinya. Kita lihat di sini NH4OH. Berarti reaksinya, karena dia punya OH, maka dia akan melepas OH-. Kalau sudah melepas OH-, sisanya adalah NH4+ di sini. Kemudian ditanya nih, asam konjugasi. Nah, konjugasi berarti yang sebelah kanan ya, sama kayak ini. B plus-nya. Tidak lain dan tidak bukan adalah NH4+, yaitu yang A. Gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita bisa beralih ke yang nomor 5 dulu ya. Yang nomor 5. Silakan dicoba dulu. Oke, baru 1 orang yang menjawab. Thank you. Amalia dan Alfa. 2 orang deh yang gitu ya. 1 akun maksudnya.
Oke, Jana, thank you. Jihan, thank you. Baik. Jawabannya ini adalah yang B, benar ya? Yang B. Nah, kemudian untuk nomor 6 dan nomor 7. Nomor 6 nanti bisa dicari sendiri juga. Nomor 7. Oh, ini mirip ya, cuman bedanya nomor 6 dan 7. Oke, ada yang tidak paham bagian mana yang tidak paham? Yang nomor berapa tadi? Nomor 5 atau nomor 4? Semuanya, Sir. Oh, semua ya? Rijal baru join, Sir. Loh, dari mana Rijal? Apa, Sir? Kita mulai dari nomor 4 aja ya, Jal ya. Iya, Sir. Oke. Jadi ada istilah asam dan basa. Ada juga istilah asam konjugasi, basa konjugasi. Nah, itu dulu ya. Ada istilahnya. Nih. Tulis ini aja ya. Asam sama basa. Ada istilahnya asam konjugasi sama basa konjugasi. Nah, kalau asam itu adalah zat yang punya H di depannya. Itu asam. Kalau basa, dia punya OH di belakang. Nah, asam ini punya H di depan. Contohnya adalah ini. HCl, HBr, HNO3, H2SO4, dan seterusnya. Itu yang asam. Kalau yang basa, dia punya OH. Basa OH ya. OH di bagian belakang. Contohnya adalah yang di sini. NaOH, KOH, LiOH, dan seterusnya. NH4OH juga termasuk. Itu ya yang basa ya. Oke, Nah, siap. Paham dah. Sekarang asam konjugasi sama basa konjugasi. Kayak gini nih. Misalkan kalau kita punya asam, anggaplah asamnya HNO3 gitu ya. Nah, HNO3 ini kalau terurai dia akan menjadi H plus NO3 minus. Nah, kalau kayak gini berarti HNO3 kan asam. Maka satunya NO3 minus ini disebut dengan basa konjugasi. Gitu ya. HNO3 menjadi H plus NO3 minus. HNO3-nya asam, NO3 minusnya basa konjugasi. Sir, pertanyaan, Sir. Ya, Kenapa kalau H ini anunya plus, Sir, sedangkan NO itu minus? oh gini aja. Ini ya, kenapa H plus NO3 minus? Kita lihat dulu di HNO3. Kalau HNO3 ini apa aja? Itu asam mana, Sir? Plus atau min HNO3? Ada muatannya nggak dia? Oh, kalau yang ini ada, Sir. Kalau HNO3 kan nggak ada muatannya. Nah sekarang kalau H yang pasti bermuatan itu adalah H plus OH minus. Yang lain menyesuaikan. Gitu ya. Nah sekarang kalau Riza lihat di sini, kita punya H plus, kan udah plus nih. Supaya plusnya seimbang. Ada NO3. Nah NO3-nya apa berarti? Menyesuaikan. Oh, iya. Jadi minus. Tapi biasanya kalau kebalik nggak bisa lah, Sir. Kebaliknya gimana dulu? H-nya minus, NO-nya plus. Ah, nggak boleh. H harus plus. Itu ya. Ya, kuncinya di H itu sini. harus plus lah. Ya. Kalau H harus minus. Misalkan kalau H2, Bang, Sir? H2 berarti ngelepasnya satu-satu. Contoh Gimana ya. tuh, Sir? Contoh misalnya H2NO. H2SO3. Oh, ya. Dia ngelepasnya satu-satu. H plus dulu. Baru ditambah
H Kalau plus, H-nya lepas 1 sisa berapa H aja? sisa 1, Sisa 1 ya udah berarti HSO3. Muatannya? minus. Nah, gini. Oh, kayak gitu nggak, Sir? Nah, kayak gitu. Kalau misalkan 3 H-nya, Sir? Sama 3, tinggal sisanya berapa? Di belakangnya berarti H2 gitu lah. Ya, betul. Oh, iya, iya. Oke, sip. Yang lain kalau mau tanya boleh juga ya. Nah, sekarang kalau H2SO3 ini asam juga nih. Berarti yang bersifat atau yang berperan sebagai basa konjugasi yang mana? Apa, Sir? Yang berperan sebagai basa konjugasi yang mana? Nomor 4. Enggak, yang ini. H2SO3 menjadi H plus HSO3 minus. Berarti yang basa konjugasinya tuh yang HSO tuh, Sir? Ya, ini ya, HSO3 minus ya. Soalnya O-nya itu loh, Sir. Basanya. Gitu ya. Kalau Oh, misalnya iya, Mister iya. punya nih, kita turun dulu ya. Nah, di sini. HCl. HCl menjadi H plus ditambah CL minus. siapa yang basa konjugasi? Yang basa kah, Sir? Basa konjugasinya. Konjugasi. Berarti ini serai yang CL. Cl minus ya. Oke, gitu. Nah, gitu ya. Ini cara menekan Kalau asamnya, Bang, Sir? asam atau asam konjugasi? Asam konjugasi lah itu. Oh ya, kalau asam konjugasi yang punya OH tadi. Jadi kalau misalnya kita punya NaOH. Nah, kalau ada OH-nya Jal, ini terurainya menjadi, ini buat yang lain juga ya. Yang jelas ada OH minusnya. Kalau OH-nya udah lepas berarti sisa siapa? Na. Muatannya apa? Plus. Nah, maka Na plus inilah yang menjadi asam Konjugasinya. Kalau yang NaOH namanya basa. Basa aja gitu ya. Oh iya. Kalau HCl namanya asam aja. Gitu. Nah, Ya, sekarang paham, Sir. kalau misalkan LiOH, siapa yang berperan sebagai asam konjugasi ini? Li-nya. Li ya, Li plus. Nah, gitu ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan jawaban nomor 4 nih. Kalau misalnya NH4OH terurai menjadi NH4 plus OH plus. Berarti asam konjugasinya adalah yang NH4 plus. Ya, seperti itu. Nomor 4 ya. Nomor 5. Nomor 5 tuh diubah dulu serai ke H2CO3 basa. jadi apa? Diubah jadi H2 plus CO minus 3. H2CO3 melepas dulu H. Plus sisa siapa? Oh iya ya, jadi HCO. HCO. Nah, gitu. Minus. Berarti siapa nih yang berperan sebagai basa konjugasinya? Yang HCO tuh, Sir. HCO3 ini ya. Minus. Dah kayak gitu. Oke, cara bikin persamaannya saya belum bisa, Sir. Oke, cara bikin persamaannya yang ini ya maksudnya ya. Pertama, kalau mau bikin persamaan, lihat dulu dia asam atau basa. Asam atau basa. Caranya dilihatnya gimana? Kembali ke tadi. Kalau asam, dia punya H. Kalau basa, dia punya OH. Cara buat persamaannya adalah, misalkan sembarang ya, ini kita pakai contoh yang ini aja. HClO. Sir, Sir, minta tolong, Sir, naikin slide yang ke atas dulu yang sebelah kiri, Sir. Mau nge-screenshot, Sir. Oh, ini ya. Yang tadi, Sir. Ini? Nah, ya, bentar, Sir. Nah, oke. Ya. Aduh. Bentar, Sir. Sudah, Sir. Sudah, Sir. Oke, sih.
Kita lanjut ya ke menuliskan reaksi ya. Misalkan ada HClO4. HClO4 ini asam atau basa? Asam. Asam. Oke, berarti kalau asam maka reaksinya dia pasti ada H+. H plus Lalu ClO sisanya siapa? ClO ClO4 4 minus minus. Berarti minus. kan reaksinya seperti itu. Kalau misalnya yang ini, nah H2C2O4, reaksinya gimana nih? H plus H plus HCO H HCO2 C2 O4 tuh. O4 Minus. minus. Nah, gitu ya. Cara menuliskan reaksinya kalau asam. Kalau basa gimana? Nah, ini basa. Misalnya kita pakai yang ini. LiOH. OH. Berarti dia akan menghasilkan siapa nih? OH dulu lah, Sir, ditulis, Sir. Boleh Li dulu. Ini kan OH-nya bisa tulis di belakang ya. Heeh. Cuman mempermudah Itu aja. Kalau misalnya basah, dia pasti OH minus dulu. H-nya itu ada berapa itu, Sir? Ada 2 kali, Sir? Satu aja OH. Oh, enggak ada lah. Misalkan kalau OH-nya ini ada 2 apa gimana, Sir? Kalau yang basah? Oh, kalau yang basah ya. Kalau yang basah ada 2. Misalnya ya, BA OH 2 kali. H2. Oh, kayak gitu harus tutup kurung gitu nggak, Sir? Ya dong, kan ada 2 kan? Enggak tutup kurung, Pak, Sir. Oh, kalau OH harus tutup kurung, kenapa? Karena O-nya ada 2, H-nya ada 2 juga. Oh, nggak bisa kah? Hanya itu ada 1 doang, Sir. Bisa, ini kayak LiOH, KOH bisa. Kan tadi pertanyaannya kalau ada Enggak, 2. Maksudnya kayak gini, Sir, nulisnya, Sir, BaOH2 gitu, Sir. Oh, nggak ada itu. Oh, nggak ada, Sir. Ada ya. Oh. BaOH2. Ya, ya. Berarti Tapi kalau kalau misalnya nanti satu, ada gitu ya. Kalau misalkan ada itu nipu lah, Sir. BA2, ini nanti Nah, gitu, Sir. nulisnya nanti jadi BaHOH. Jadi OH-nya 1 aja. Nah, gitu, nah, Sir. Nah, gitu ya. Kalau BaOH2. Jadi OH-nya 1 aja nanti. Gitu ya. Nah, kalau yang bawah tadi, Sir, yang bawah, Sir. Ini kalau buat basa, BaOH2, maka OH minus di sini. Ada OH minus. ada 2. OH. Oh. Gitu. Terus BA-nya tinggal di sini. Plus. Ya. Gitu ya. Kalau misalnya asam yang ini ada pertanyaan. Hanya 3 gimana, Sir? Kalau untuk asam, polanya sama. Kalau misalnya kita H3, PO3 misalnya. Maka kalau asam dia akan melepas H+. Berarti sisanya H siapa? plus PO. PO3 H2. Ya, H2PO. H2 dulu kah, Sir? Ya, Kalau kebalik, Bang, Sir, PO3 H2 minus bisa lah, Sir. boleh, boleh. Kebalik nggak apa-apa aja lah, Sir? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, iya, iya. Ini ya kalau 3 ya. Nah, H2PO3 minus ini juga bisa nih diuraikan lagi, diuraikan seperti ini contohnya. Terus dulu ya. Kan dia masih punya H tuh. Bisa lagi menjadi misalnya H2PO3 minus sudah ya. Dia kan masih punya H. Dia bisa melepas lagi 1. Berarti sisa HPO3 3, tapi minus. 2 minus. Nah, kenapa, Sir? 2 minus, Sir? Awalnya kan sudah minus. Berapa Berapa minus nih awalnya? Tapi nggak seimbang, Sir, dengan H-nya, Sir. Coba lihat dulu. Di sebelah kiri tanda panah. Ada berapa minus?
Yang mana dulu nih, Sir? Coba Nah, ini. lingkarin, Sir. Nih, Oh iya itu. ada berapa minus? Ada satu aja, Sir. Satu aja ya. Ya, Ah, sebelah kiri minus 1. Nah, sebelah kanan totalnya juga harus minus 1. Kan udah H plus nih. Oh, Supaya minus 1 berarti harus berapa minus? iya, iya, iya. Iya, iya. Ya, Paham, paham, Sir. Misalkan kalau gini, Sir. H2PO 3 loh, minusnya nih jadi 3, Sir. Gimana, Sir? misal ya, kita buat aja ya. Sini misalnya. H2 PO 3. ini berapa? 3, Sir. 3 min. Berarti Ya, plus. Supaya tetap 3 min berarti H PO 3 4. 4 min ya. 4. Oh. Tapi kalau hanya nih ditambah bisa nggak, Sir? Hanya ditambah bisa nggak? Bisa. Misalkan hanya nih 3, terus ininya 7 gitu nah, Sir. Kemungkinan gitu nah, Sir. Gimana? Hanya nih 2 lah, Ya, H2 terus plus 2. Plus 2, Sir. Anunya nih, Sir. H2 Kedua PO, PO anggap minus 6 lah, Sir. 6. Biar banyakan dikit lah. 6 minus ini ya berarti ya. Ah, Ya terus terus hanya tuh 3 plus, Sir. hanya 3 plus gini. Bisa nggak, Sir? Oh, nggak bisa. H harus plus aja. Or 1 aja nggak, Sir? Ya, harus satu aja. H itu plus aja. Gitu ya. Oh, berarti nggak boleh ini ada 3-nya nih. Satu. Kalau kayak gini, Sir. Kalau misalkan ini kan minus 6 lah, Sir. Ya, Coba kalau hanya 3, Bang, Sir. Hanya yang depan, Sir. Itu kan H2 lah. ya. Diubah jadi H3, Sir. Nah, itu gimana, Sir? Sama aja, berarti hanya lepas Oh, sama dulu. aja kah? Hanya lepas dulu 1. Sisanya siapa? Heeh. Berarti? HPO minus 5 lah, berarti minus 7 lah berarti, Sir. Minus 7. Ya, Oh, sama aja lah, Sir lah. sama aja prinsipnya gitu. Oh iya, paham dah, Sir. Nah, oke. Yang lain silakan kalau mau bertanya boleh juga ya. Nah, sekarang kita move ke nomor 8 ya. Nanti yang asam konjugasi, basa konjugasi silakan dikerjakan sendiri. Yang masih ada. Nomor 8. Reaksi yang terjadi antara HCl dengan MgOH 2 kali yang tepat adalah yang pertama kalian cari yang setara yang mana? Yang kedua, sesuaikan dengan reaksi asam basa, yaitu yang di sini. Yang di tabel ini ya. Terus terhapus dulu sisa yang lainnya. Saya perhatikan bagian tabel yang ini, reaksi, keterangan. Ketika ada asam dan basa, maka akan terjadi reaksi. Reaksinya gimana? Kayak gini nih. Polanya tergantung asamnya siapa, basanya siapa. Nah, kalau misalkan di sini adalah nomor 8 ini, HCl dan MgOH 2 kali. Kira-kira reaksi yang mana yang akan terjadi? Berdasarkan ini ya. Berdasarkan contoh reaksi ini. Silakan kalian lihat, itu ada berapa reaksi ya? 6 reaksi ya di tabel. Ini. Apa kesamaan dari ke-6 reaksi ini? Nemu nggak?
Oke, Rasidi. Nah, selalu menghasilkan air atau H2O. Ya, benar. Selalu menghasilkan air. Selalu menghasilkan H2O. Thank you, Jana. Kalau ada H2O-nya, nah berarti tinggal kalian pilih aja di sini yang ada H2O-nya. Kalau nggak ada H2O-nya berarti pasti salah. Gitu ya. Berarti antara jawabannya adalah kalau nggak A, B berarti gitu ya. Nah, pertanyaan yang mana nih? Nah, gitu. Cara Yang menentukan B. gimana nih A atau B? Kita lihat di sini lagi contohnya. Misalkan nih, HCl sama NaOH. H-nya ada berapa? 1. OH-nya ada 1. Maka H2O-nya juga 1. Sekarang kita lihat nomor 2. 2 HCl. H-nya ada 2. BaOH 2 kali. OH-nya ada 2. H2. OH2. Berarti H2O-nya ada 2 juga. Oke. Kita cek bawahnya. H2SO4. H-nya ada 2. 2 NaOH. OH-nya ada 2 juga. Berarti H2O-nya ada 2O. Berarti jumlah H2O tergantung berapa jumlah H, berapa jumlah OH-nya gitu ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat juga di sini bahwa jumlah H dan OH selalu sama. Selalu sama. Jumlah H2O-nya juga sama dengan jumlah berapa H, berapa OH. Nah, jadi kita cek di sini nih. Yang A, H-nya ada 2, OH-nya ada 2 juga ya. Oh, berarti udah sama nih kemungkinan yang A. Tapi kita cek dulu yang B. H-nya ada 1, OH-nya ada 2. Oh, berarti yang B ini nggak sama nih jumlah H dengan OH-nya. Maka bukan itu yang benar. Yang benar harus sama, berarti jawabannya adalah yang A. Gitu. Itu yang nomor 8 ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait reaksi asam basa? Oh, ini ada cara lain nih dari Rasidi. Thank you, Rasidi. Dilihat dari produknya aja, Sir. Produknya kalau dicontoh, produknya nggak ada OH-nya atau nggak ada H-nya. Gitu ya, nggak ada H, nggak ada OH di produknya. Kalau kalian lihat. Ya, benar. Terus kalau di yang B ada OH-nya. Oh, berarti bukan nih, salah. Harusnya nggak boleh ada OH, nggak boleh ada H. Pakai cara itu juga boleh. Benar, dan itu benar juga ya. Menentukan produknya. Karena garam, nah ini benar ya, ini garam. Garam ini tidak mengandung H+ ataupun OH-. Begitu. Thank you, Rasidi. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang mau dibahas, nanti kalau kalian mau tanya-tanya bisa bertanya lewat Google Classroom boleh, lewat WA juga boleh. Pesan Mister, tolong materi dan soal ini di-download yang ada di GC ya, di-download, dipelajari. Kalau ada kesulitan, baru nanti pertemuan berikutnya kita bahas soal yang menurut kalian sulit juga. Jadi terserah kalian mau bahas yang mana, gitu ya. Kalau tidak ada lagi, mari kita. Kalau udah check-in nanti di print, Sir. Ya, udah Mister printin sebenarnya. Cuman kalian keburu ini ya, yang boys ya. Keburu karantina, belum sempat Mister bagikan. Nanti kalau udah check-in lagi atau udah offline lagi, nanti Mister bagikan. Tapi yang penting kalian download dulu biar bisa buat belajar. Ya, kalau gitu, Mister akan screenshot dulu siapa-siapa yang hadir. Kalau kalian mengetahui beberapa teman yang tidak bisa hadir karena alasan tertentu, tolong bisa dituliskan di kolom chat. Dan Mister screenshot. Sekian dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.
Thank you, Sir. Thank you. Salam. Thank you, sir. Thank you, Assalamualaikum. sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.